Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang masih dalam suasana libur ya, dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda yang akan bepergian ke tempat wisata atau ke tempat tujuan Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa masih dalam suasana arus balik. Ini pemirsa padat merayap dan di beberapa tempat juga ini pemirsa masih macet, jadi Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan juga jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus pemirsa perkembangan informasi-informasi update hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan tradisi sawalan di Cirebon pemirsa. Siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi, nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu. Ini berita dari halaman utama di koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Pelajar masih libur ASN, ini pemirsa work from home, ini pemirsa ya, itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Berlaku juga di Cirebon, lancarkan arus balik dan cegah COVID. Kemudian sepakat usulan Kapolri, ada pernyataan dari Cahyokumolo, tidak akan ganggu pelayanan. Mulai menurun, puncak arus balik diprediksi sudah terlewat. Nah ini pemirsa, kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, IKN mendongak. Ya, kemudian dari agenda halal bihalal ala Goeser Cirebon terlaksana secara spontan, cukup menjelajah aspal dalam kota. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman utama koran atau di halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa, tenaga P3K kurang. Dinas Pendidikan usulkan 200 P3K guru ke pemerintah pusat. Kemudian musim hajatan, harga cabai dan bawang turun. Ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa, harga garam melonjak. Nah, petani senang, stok di gudang berkurang. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Arus balik 2 kali lipat arus mudik. Arteri Pantura sangat terdampak one way. Itu pemirsa. Kemudian penumpang kereta api melonjak diprediksi sampai hari ini. Kemudian beri bocoran rencana UGJ buka prodi sejuk. 10 bus mudik gratis berangkat ke Jakarta. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang tradisi sawalan di Cirebon pemirsa. Di sebelah saya ini ada Ratu Raja Arimbi Nurtinah. Ini pemirsa, saya kenalkan dulu. Nah ini sebagai juru bicara Keraton Kanoman Cirebon. Ya, selamat pagi Bu Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Ratu? Alhamdulillah sehat. Iya, minal aidin wal faizin. Faizin. Iya Bu Ratu. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Bu Ratu ini pemirsa ada
Kang Jajat Sudrajat. Selamat pagi Kang Jajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Jajat? Alhamdulillah sehat. Oke, minal aidin wal faizin juga nih Kang Jajat. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Bu Ratu nih. Bu Ratu, berkaitan dengan tradisi sawalan di Keraton Kanoman. Nah, ini bisa Anda ceritakan. Ini dalam catatan sejarah, nah ini dimulai dari sekitar abad keberapa sih gitu Bu Ratu? Ya, tentunya kami melaksanakan ritual itu kan tradisi. Tradisi dan ya. itu turun-menurun dilaksanakan dari masa ya mungkin udah sekitar abad 18-17 ya sudah kita 17, melakukan 18. sebuah ritual-ritual yang memang menjadi sebuah keharusan bagi kami karena itu merupakan sebuah momentum, apalagi di Syawal gitu kan. Kita sudah merayakan hari raya, kemudian puasa Syawal 1 pekan, dan kemudian kita bisa ada momen silaturahmi dengan dari keluarga keraton, Pak Sultan, Pangeran Pati, dan keluarga dengan para masyarakat abdi dalam dan lain sebagainya. Karena di esensinya Gerbek Sawal itu adalah sebuah ritual kita berziarah ke makam leluhur, di mana memang banyak abdi dalam dan masyarakat juga leluhurnya juga dimakamkan di situ. Jadi disitulah momen-momen sebenarnya halal bihalal ya istilahnya kita bertemu. Iya, halal bihalal. Sebelum kita melanjutkan aktivitas di kantor masing-masing, terakhir adalah di bulan Syawal yaitu Gerbek Sawal. Oke. Dan itu digelar berarti di hari keberapa gitu ya? Biasa di hari ke-8, jadi setelah puasa Syawal 1 pekan, kita tanggal ke-8 Syawalnya kami melakukan Gerbek Sawal. Gerbek Sawal ya, gitu gerbek ya. itu merupakan sebuah aktivitas mengiring Pak Sultan atau yang mewakili Pak Sultan untuk berziarah ke Astana Gunung Sembung, di mana leluhur kami yaitu Sesar Hidayatullah dan leluhur yang lainnya dimakamkan di sana. Biasa berkumpul di keraton itu sekitar jam 6.30. Para pinangeran menunggu Pak Sultan atau Pangeran Patih yang akan memimpin. Kemudian berangkat menuju ke Astana, biasa jam 7 sudah sampai di Astana. Dan itu berjalan gitu? Tidak, dulu memang berjalan gitu ya? Dan ada memakai kuda, tapi sekarang kudanya sudah diganti dengan mesin, jadi rombongan kita beriringan. Rombongan. Oke. Dan itu kan Bu Ratu menyita juga ya untuk masyarakat yang dilewati rombongan keluarga keluarga Kesultanan ini gitu ya. Dan itu tradisi itu tetap lestari nggak sekarang gitu Bu Ratu? Alhamdulillah sampai dengan saat ini lestari karena pas kebetulan hari ini juga tadi pagi jam 6.30 keluarga dari Kesultanan Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiran mewakili Pak Sultan Raja Muhammad Emiruddin dengan para pinangeran ya mungkin sekitar ada 30-40 yang mengiring itu sudah berangkat. Mungkin saat ini sedang berdoa di atas ya, nanti sekitar mungkin jam 11-an mungkin sudah turun kembali. Oke, dan masyarakat menunggu tentunya di luar nih ya. Ada yang menunggu, ada yang sudah mendahului begitu karena gitu mungkin ya? Bergantian kan karena tempatnya juga terbatas. Keturunan-keturunannya bertambah banyak sehingga ya ada yang dari subuh sudah melakukan tradisi nyekar. Oke, tahan dulu ya Bu Ratu, saya ke Kang Jajat nih. Kang Jajat sebagai staf ahli cagar budaya ya, tim ahli ya. Kang Jajat ini pemerhati budaya ya. Oke, pemerhati budaya. Kang Jajat, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ratu ini tradisi ini tetap lestari. Dan menurut Kang Jajat ini bisa sebagai untuk menarik wisatawan gitu. Kang Jajat, ini kan tradisi ini turun-menurun dari berabad-abad yang tadi disampaikan oleh Bu Ratu. Kang Jajat. Ya, tentunya. Sebagai pengamat budaya nih. Tentunya dalam hal ini pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, harusnya mengagendakan ya ritual tahunan ini. Karena di zamannya
yang dikatakan grebeg artinya datang rame-rame Mas Afif. Iya, grebeg ya. Iya kan? Iya, grebeg kan rame itu. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Ratu tadi, pada di zamannya itu beliau naik kereta. Diiring para pengageng dan masyarakat itu sepanjang jalan. Iya kan? Karena di zamannya dulu tidak sembarang orang bisa melihat dan ketemu sultan. Ya sekarang juga kan sama. Iya kan? Iya. Nah ini salah satu momen, salah satu kesempatan bagi masyarakat umum untuk bisa melihat sultan, keluarganya, dan para pengageng. Mereka ikut, ya kan? Iya kan? Mereka ikut. Nah ini mestinya momen-momen seperti ini pemerintah harusnya tanggap. Jadi event kalender tahunan. Iya kan? Karena mohon maaf tidak. Agenda tetap gitu kan? Iya. Karena itu kan sudah menjadi agenda tetap kesultanan, agenda tetap keraton, iya kan? Nah ini kan mestinya pemerintah jeli, iya kan? Pemerintah jeli. Bila perlu, ya bekerja sama dengan pihak keraton, dibikin narasinya. Apa itu makna daripada Grebeg Sawal? Karena ini momen yang langka. Ini salah satu momen yang langka yang masih dipertahankan sampai dengan detik ini. Itu ya, oke. Dan itu kan dari sisi wisatawan ya. Ini bisa jadi salah satu, ini juga harus diagendakan ya. Menurut Kang Jajat ini juga kan bisa untuk PAD juga gitu kan? Ya kan pendapatan asli daerah gitu ya kan, maksudnya kalau dikelola betul-betul gitu kan ya. Artinya seperti yang saya katakan tadi, kalau pemerintahnya jeli, ya kan, menjadi suatu aset, event ini merupakan aset. Karena ada satu hal yang menarik Mas Afif ya, pada zamannya dulu, jadi mereka yang mau ikut Grebeg Sawal itu sholat subuh bareng loh, di Langgar Agung, iya kan? Iya. Sholat subuh bersama-sama sambil menunggu kesiapan. Baik. Di sini bisa menunjukkan kemajemukan, keragaman ya, keragaman kemajemukan, ya kan, dimana bukan rahasia umum yang akan dilalui adalah jalan-jalan yang memang lurus gitu ya, ya kan, karena pada tidak serta merta jalan Karangkertas itu dibangun karena memang lurus ke arah Gunung Jati. Baik. Tentunya ini juga memiliki makna ya. Ada makna tertentu. Tahan dulu nih Kang Jajat dan juga Bu Ratu, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda pemirsa bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Tradisi sawalan di Cirebon pemirsa, dan kembali saya ke Kang Jajat. Kang Jajat, tadi Anda menyebutkan itu lurus jalan itu apa maknanya gitu Kang Jajat? Ya, ada suatu makna filosofi yang terkandung Mas Adib. Jadi kalau kita membandingkan Jogja dari Karaton itu lurus Malioboro, Tugunul, atasnya ke Merapi, ya kan? Kalau kita makna filosofinya itu lurus ke Gunung Jati. Ya kan? Jadi dari mulai Karangkertas, Siliwangi sampai ke Klayan sana itu lurus ke Gunung Jati, pandangan itu. Artinya berkibatlah pada Syekh Hidayatullah. Itu ya makna filosofinya. Itu yang Kang Jajat sebutkan, jalan lurus itu. Iya, jalan lurus itu. Sampai ke keraton. Ya istilahnya dari keraton, dari pandangan umum keraton. Kita jangan berbicara kondisi sekarang ya. Pada zaman dulunya itu ruang terbuka, itu lurus sampai ke Gunung Jati. Maknanya ikuti jejak dan lampah daripada Syekh Syarif. Itu ya, baik. Oke. Tahan dulu Kang Jajat, saya kembali ke Bu Ratu nih. Bu Ratu, ini makna dari Grebeg Sawal ya. Itu makna atau filosofinya apa sih gitu Bu Ratu? Ya tentunya dilihat dari arti kata bahwa Grebeg itu kan bersama-sama mengiring keluarga keraton bersama-sama menuju makam Syekh Syarif, di mana memang esensi daripada Grebeg Sawal itu adalah kita berziarah di bulan Syawal. Kita mengaturkan doa, kita bersyukur kita sudah melalui Ramadan,
melalui hari raya dan puasa Syawal itu sudah selesai, kita bersyukur. Kemudian kita bertemu juga dengan. Jadi ini rasa syukur ya? Ya, rasa syukur kami kepada, ya tentunya kepada Gusti Allah ya, Sang Pencipta kita, di mana Syekh Syarif adalah merupakan salah satu penerus daripada wali Tuhan istilahnya. Ya, kita tetap tadi mengikuti jejak lampah Syekh Syarif. Nah, di situ setelah berziarah, berdoa, kita juga bertemu dengan masyarakat secara langsung, karena ada momen istirahat ya, karena itu kan ada momen rehat di situ. Rehat di situ ya. Setelah beberapa tingkatan kita itu kan lumayan cukup membuang energi. Karena satu yang dilewati memang cukup sempit, tangga-tangganya kecil, kemudian kita memakai kain, jadi memang tidak seleluasa kita memakai celana panjang gitu. Jadi tenaga memang dikeluarkan di situ, sehingga ada momen rehat di situ, bertemu dengan masyarakat, juga memberikan sebuah sumbangsih. Selain doa, kita juga membagikan rezeki. Kita bersurat ke siapa gitu, Bu Ratu? kepada masyarakat sekitar di situ. Kemudian kita berbagi makanan di situ. Berarti ini keluarga keraton naik gitu ya? Mungkin di bawah ini pada nunggu gitu Kang Jajat, Bu Ratu? Pada menunggu. Sehingga karena mau bersilaturahmi, bertemu, bersalaman, memohon doa gitu kan. Banyak masyarakat yang menunggu sampai selesai, dari keluarga turun ke bawah, rehat, kemudian bertemu, kemudian melanjutkan tahlil lagi, kemudian setelah itu kembali ke keraton. Oke. Dan yang menjadi daya tarik Bu Ratu ini kan dilakukan secara turun temurun dan sudah berabad-abad gitu Bu Ratu ya. Ini yang menarik, ini adalah saya pernah membaca di salah satu tulisan itu adalah keluarga keraton kesultanan itu bertemu langsung dengan masyarakat, dan di situ bersalaman, berjabat tangan, berbaur di situ. Ya, begitu Bu Ratu? Betul, karena memang secara umum ya, masyarakat biasa tidak setiap waktu bisa bertemu. Satu, aktivitas Pak Sultan atau Pangeran Patih atau keluarga besar kesultanan memang cukup padat. Kemudian saat ini juga masyarakat sudah pada bekerja, sehingga juga tidak memiliki waktu cukup, sehingga mengambil momen-momen yang seperti ini. Ada pertemuan yang memang bisa bisa dilakukan secara langsung, karena memang momennya pulang kampung ya pas Syawal ini kan. Jadi itu dimanfaatkan oleh masyarakat kebanyakan, sehingga bisa bertemu langsung. Tadi yang saya sampaikan bahwa bisa bersalaman, bisa memohon doa, bisa ada yang berfoto-foto saat ini, sehingga ya mereka menunggu sekali, karena dalam benak mereka mungkin bahwa keluarga keraton adalah junjungan mereka, penerus daripada Syekh Syarif yang menjadi wali agama yang akan menuntun masyarakat, sehingga ya masyarakat banyak menunggu di situ untuk bisa bersowan. Itu ya. Oke. Dan Kang Jajat, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratu ini adalah momen langka ya. Masyarakat bisa berbaur, ketemu langsung dengan keluarga sultan gitu ya. Keraton di situ gitu. Kang Jajat, ini menandakan komunikasi langsung antara masyarakat dengan keluarga sultan. Kang Jajat. Kemudian menurut Kang Jajat ya, dari sisi ritual, apa sih yang menarik gitu Kang? Sampai kemudian tradisi ini tetap hidup gitu Kang Jajat? Begini Mas Apip, di samping masyarakat istilahnya bisa bersilaturahmi, ya kan? Bisa menatap, ketemu langsung, mungkin sekarang seperti yang dikatakan Bu Ratu selfie. Ada satu momen yang menarik. Apa itu? Ketika pintu pasujudan dibuka. Karena itu pintu itu tidak tiap hari. Dibuka itu, bisa dibuka itu. Itu dalam momen-momen tertentu, ya kan? Ketika gerbek Syawal di Idul Fitri, di Maulud, ya kan? Jadi dibukanya itu tidak siap saat. Ini salah satu momen langka. Karena masyarakat penasaran, gimana sih lorong itu, ya kan? Ketika pintu pasujudan dibuka.
Nah itu masyarakat berjubel, Mas Taufik. Ya kan? Artinya mereka dan itu berjubel bukan hanya datang dari wilayah Cirebon saja, bukan kan? hanya dari wilayah Cirebon dan Ciayu Majakuning loh. Iya. Iya kan? Bukan hanya dari Cirebon dan dari Ciayu Majakuning, banyak dari luar Ciayu Majakuning juga hadir. Nah, ini momen-momen seperti ini ya mohon maaf sampai dengan detik ini kita boleh bangga, Mas Habib. Saya sebagai orang Cirebon sangat bangga, gitu ya kan? Hanya sekedar buka pintu pasujudan loh. Jadi orang penasaran. Rasa penasaran itu terobati setelah melihat itu, kemudian mereka bisa bersilaturahmi dengan keluarga kesultanan yang seperti dikatakan Bu Ratu tadi, aktivitasnya baik keluarga kesultanan buat dan masyarakat kan tidak tiap hari ketemu. Itu salah satunya. Gitu. Daya tarik bagi masyarakat karena selama ini masyarakat bukan rahasia umum ketika datang ke komplek pemakaman Syarif Hidayatullah, mereka hanya melihat pintu pasujudan dalam keadaan tertutup. Nah di hari ini gerbek Syawal dibuka. Karena keluarga kesultanan itu masuk seperti yang dikatakan Bu Ratu tadi, itu masuk sambil jongkok bagaimana dengan menggunakan pakaian tradisional itu naik ke atas. Lewat pintu itu? Lewat pintu itu. Nah ini momen-momen yang langka ini. Dan ini pasti ditunggu sama masyarakat. Karena bukan rahasia umum, ketika pintu terbuka, masyarakat dengan spontanitas, ya kalau curak buat tuh ya. Iya, curak. Rasa syukur gitu. Iya, surat. Rasa syukur. Gitu. Itu kira-kira momen-momen yang sangat berharganya di situ, Mas. Oh, itu ya. Gitu. Baik, kembali saya ke Bu Ratu nih. Bu Ratu, tradisi ini ya, kan bukan hanya di Cirebon ya, Syawalan itu kan. Di Jogja, di Solo gitu ya. Namun di Cirebon ini kan memiliki sejarah tersendiri ya, berbeda dengan yang lain. Tentunya ini ada magnet di situ, ada hal yang menarik di situ ya. Sampai kita kan rebutan itu kan. Iya kan Bu Ratu? Iya kalau saya lihat di berita-berita di TV gitu kan. Ini sampai rebutan begitu ya tradisi ini. Dan Bu Ratu, ini kan tradisi yang hidup. Ya, boleh dibilang ini tradisi yang hidup, setiap tahun kita diperingati gitu ya. Masyarakat juga di situ mungkin saat ini juga lagi menunggu ini Bu Ratu. Nah, selain yang tadi dibuka pintu apakah pesujudan itu ya. Nah, itu apa lagi Bu Ratu? Ya tradisi yang boleh dibilang ini sakral itu Bu Ratu. Di bulan Syawal atau? Iya, di bulan Syawal ini Bu Ratu. Ya, kalau di bulan Syawal memang tradisi terakhir itu adalah gerbek Syawal. Gerbek Syawal. Ya, kemarin kita sudah ada sungkeman pada hari Raya Idul Fitri. Sungkeman. Ya, itu bagi keluarga inti di dalam, karena memang setelah sholat Id kita sungkeman, mohon maaf lah istilahnya. Itu semua keluarga ya, besar. Keluarga besar. Kemudian kemarin pada hari Sabtu juga melakukan halal bihalal. Itu semua keluarga keturunan Syekh Syarif dengan masyarakat yang open house lah ya. Sekarang open house. Dan sekarang terakhir adalah gerbek Syawal. Gerbek Syawal. Itu rangkaiannya ya. Rangkaiannya seperti itu. Jadi memang ini yang di bulan Syawal yang terakhir adalah gerbek Syawal. Puncaknya di gerbek Syawal. Setelah itu ya mungkin kita rehat, kemudian bulan depannya ada aktivitas kembali. Oh, gitu ya. Hampir setiap bulan kita ada aktivitas ritual. Gitu ya, baik. Oke, tahan dulu nih Bu Ratu, dan juga nanti akan saya baca beberapa WhatsApp yang masuk. Kan saja tahan dulu, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa. Sebelum saya menanyakan lagi, berdiskusi lagi dengan ini pemirsa Ibu Ratu Raja Arimbi Nurtina dan juga Kang Jaci Sudrajat. Ada beberapa WhatsApp yang masuk, diantaranya ini dari Ibu Kununah di Jatimunggul, Trisi, Indramayu. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Ibu Ratu Raja Arimbi, ini yang saya kenal, saya hanya bisa lihat dari layar kaca RCTV katanya ya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan gerbek Syawal, karena setiap tahun keluarga saya ini boleh dibilang sangat fanatik, diharuskan untuk bisa mengikuti acara gerbek Syawal ya di makam Sunan Gunung Jati. Yang ingin saya tanyakan, karena ini di sana lagi siap-siap juga nih Bu Ratu mau berangkat katanya, ini kapan acara gerbek Syawal itu dimulai? Terima kasih. Kemudian
juga ini apakah acaranya masih tetap seperti dulu ya? Karena kebetulan Ibu Kununa ini di Jakarta, kemudian balik ke Jatimunggal Trisi. Bu Ratu langsung dijawab saja dulu. Silakan Bu Ratu. Terima kasih Ibu Kununa. Kununa ya. Ibu Kununa, terima kasih atas atensi bersama keluarga sudah menyempatkan setiap tahun untuk mengikuti Grebek Syawal. Biasanya di Kesultanan Kanoman itu Grebek Syawal dilaksanakan setiap tanggal 8 Syawal, Bu Kununa. Jadi setiap tanggal 8 kita melakukan Grebek Syawal, yaitu tepat pada hari ini, Bu Kununa. Hari ini tadi pagi dari keraton sudah berangkat. Mungkin sekarang juga masih ada di atas. Sekitar jam 11-an lah mungkin akan turun ke bawah. Jadi Ibu mungkin bisa langsung ke Astana. Tentunya ya kita nyekar kepada keluarga yang sudah mendahului kita. Kita mendoakan beliau-beliau, juga kita mendoakan diri kita sehingga kita selamatlah dunia akhirat. Mudah-mudahan bisa melanjutkan tradisi Syawal ini ya Bu Kununa bersama-sama kami di keraton. Oke, itu ya. Dan Bu Ratu, ini kan puncak Grebek Syawal di hari ini ya. Berarti dari hari kemarin di Keraton Kanoman juga ini sudah rame. Dari berbagai penjuru kota, penjuru daerah juga pada mungkin menginap juga di sekitar Kanoman gitu. Betul, bahwa ada beberapa kerabat kami yang memang sudah tidak tinggal di keraton, ada masyarakat, ada abdi dalem yang memang sudah bekerja di luar kota, kadang-kadang pengen ngikutin tradisi ini, ya biasanya pada menginap di rumah. Jadi sudah menunggu sehari sebelumnya. Dari hari kapan? Dari hari kemarin berarti? Dari hari kemarin sudah pada datang, dan karena pagi-pagi subuh kita sudah siap-siap dan siap berangkat. Oke, itu dari mana saja gitu Bu Ratu? Mereka banyak, ada dari Jogja kemarin itu, dari Jogja kemudian dari Purwakarta, Subang, dari Kuningan, Banten. Kabupaten juga ada, Banten ada juga. Jadi banyak juga, lumayan cukup rame juga karena ada istilahnya Sawalan ini adalah Lebaran Kupat. Iya, Lebaran kupat. Iya. Kita juga bikin Dikenal kupat lagi ya. Kita bikin kupat, kita ya masak-masak, kita menikmati karena kemarin puasa, hari ini sudah berbuka, jadi kita bersyukur. Bersyukur gitu ya. Oke, dan ini ada satu lagi ini dari Noli Liandar di Kabupaten Kuningan, Kang Jajat. Ibu Ratu, alhamdulillah ketemu lagi dengan Grebek Syawal ya di hari ini. Nah, ingin saya tanyakan ke Kang Jajat dan juga ke Ibu Ratu. Nah, ini berkaitan dengan acara tersebut kan sudah lama, sudah 2 tahun ya kita terkena COVID. Nah, kita kena COVID-19, pandemi COVID-19. Alhamdulillah acara ini bisa digelar kembali di tahun ini. Pertanyaan saya ke Pak Jajat dan juga ke Ibu Ratu. Nah, ini bagaimana acara ini? Apakah juga tetap seperti dulu acara ini, atau memang acaranya dibatasi? Karena setahu saya acara tatap muka atau halal bihalal saat ini itu ada pembatasan. Kang Jajat dulu, silakan Kang Jajat. Ya, terima kasih saudaraku dari Kuningan. Kalau tradisi budaya tetap dilaksanakan, ya kan, kita tetap mengacu artinya kepada prokes. Ya. Cuma mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, rasa kerinduan masyarakat, rasa animo masyarakat terhadap tradisi dan budaya ini kadangkala yang tidak terbendung. Jadi bukan berarti pihak kesultanan, dalam hal ini Keraton Kanoman, tidak melakukan prokes. Mohon maaf, tapi sekali lagi kerinduan masyarakat terhadap tradisi budaya kadangkala ini susah dibendung, Mas Habib. Ya kan? Kita berusaha. Apapun juga itu himbauan pemerintah demi untuk menyelamatkan rakyatnya, ya kan? Cuma ya itu tadi, kerinduan masyarakat terhadap tradisi dan budaya, kerinduan masyarakat di dalam melestarikan peninggalan tradisi dan budaya, itu kadangkala kita susah untuk melakukan penyekatan itu. Karena kenapa? Ya memang masyarakat merindukan. Masyarakat merindukan. Jadi ya kita tetap, saya pikir pihak kesultanan patuh pada aturan pemerintah dengan prokes. Ya Bu Ratu, ya
dengan standar kesehatan. Baik. Ya, cuma ya itu tadi kerinduan masyarakat kita nggak bisa. Oke, Bu Ratu, ini tetap seperti dulu katanya Gerbek Sawal seperti dulu atau memang karena saat ini masih dalam suasana pandemi ke endemi gitu ya? Ini ada perubahan dari sebelumnya katanya Bu Ratu. Ya, tentunya tidak dipikir lagi ya Kang Iya. Jajat bahwa memang pihak kesultanan juga merupakan kewajiban ya, merupakan kewajiban kami untuk melindungi masyarakatnya. Sehingga ketika ada pandemi, ada peraturan, ya sebenarnya sebelum peraturan juga sebenarnya aturan itu sudah kita laksanakan seperti kita berwudu, tidak harus kita mau sholat, tapi sesaat-saat kita harus berwudu gitu. Itu juga kan sebuah prokes juga, cuci tangan. Nah, kita nggak hanya cuci tangan, tapi cuci muka, cuci kaki gitu kan. Lebih dari itu gitu. Nah, ketika ada pandemi itu memang kami sudah mengikuti aturan prokes itu. Kami juga artinya menyediakan tempat cuci tangan, kami menyiapkan masker dan membagi-bagikan masker, menyiapkan dan membagi-bagikan hand sanitizer. Jadi itu yang merupakan sebuah aturan prokes yang kami jalankan. Dan kami juga melakukan satu himbauan ke desa-desa bahwa pada saat pandemi kegiatan-kegiatan ritual dibatasi karena tadi mengingat ada pandemi yang memang membahayakan lah. Kita tidak tahu siapa pembawa dan siapa yang akan terbawa begitu. Sehingga membatasi aktivitas masyarakat yang biasanya ada 10 mobil datang ke keraton, sekarang hanya 1-2 saja. Tetapi masyarakat pun pada marah gitu. Iya. Kenapa harus dibatasi? Apalagi itu ya saatnya Karena- sudah ada kelonggaran nih Bu Ratu ya. Pas melakukan sebuah sosialisasi itu saya turun langsung ke lapangan. Jadi saya langsung berhadapan dengan masyarakat bahwa tadi bahwa kerinduan itu karena ritual itu tidak setiap saat dilakukan, tapi hanya tadi ada setiap bulan, tapi tidak bisa setiap bulan mengikuti. Jadi hanya misalkan setahun sekali bisa mengikuti di ritual ini gitu. Jadi memang sangat rindu sekali terhadap ritual-ritual. Namun apa daya karena memang ini sebuah pandemi yang membahayakan. Jadi ya tetapi untuk kegiatan ritualnya sendiri seperti biasa kita melakukan, tetapi ada pembatasan-pembatasan yang melakukan pelaksanaan sehingga bisa membatasi pandemi itu. Baik. Ini ada satu lagi WhatsApp yang masuk ini dari bapaknya Davin dari Bojong Raung ya. Bojong Raung. Ini kebetulan anaknya ini lagi menyusun tesis ya, penelitian tentang festival-festival dan festival keagamaan. Ini salah satunya adalah Gerbek Sawal. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Ratu dan juga Pak Jajat, mengapa tradisi ini tetap lestari? Padahal ini adalah sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu katanya kenapa tradisi ini tetap ada ya, tidak tergeser oleh zaman ya. Itu saja katanya yang ingin saya tanyakan. Bu Ratu, langsung saja Bu Ratu. Ini dari bapaknya Davin di Bojong Raung. Terima kasih bapaknya Davin bahwa alhamdulillah kami memiliki sebuah kewajiban, artinya sebuah keharusan bahwa keturunan Sesarif itu meneruskan siar agama Islam melalui beberapa kegiatan-kegiatan, di antara ada kegiatan ritual yang saat ini kita laksanakan yaitu Gerbek Sawal, di mana siar agama itu tidak hanya menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa, zakat dan sebagainya, tetapi ada sebuah aktivitas sosial yang harus dibangun. Bagaimana tetangga kita apa sudah makan, anak-anak tetangga kita apa sudah mandi gitu. Itu memang interaksi siar itu sampai ke arah sana. Bagaimana petani di ladangnya, di sawahnya gagal panen atau tidak, apa permasalahannya itu kami komunikasi gitu. Sehingga kewajiban-kewajiban itu masih bisa lestari. Apalagi ini merupakan sebuah momen silaturahmi kami yang masih hidup dengan leluhur kami yang sudah tidak ada. Ini sebuah anjuran ya oleh Gusti Nabi bahwa kita dianjurkan untuk berziarah. Nah, disitulah mungkin kita bisa belajar bahwa nanti besok kita akan kembali.
Apa yang harus kita persiapkan Itu pada ya. saat-saat ini. Jadi memang itu sebuah kewajiban dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa terus berjalan. Oke, nanti dilengkapi oleh Kang Jajat nih, Kang Jajat. Tapi tahan dulu Kang Jajat. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silahkan di nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Dan ini ada informasi, ini informasi gambarnya bening rincing. Ini dari pemirsa di Duku Puntang. Ini lihat RCTV dari digital ya, RCTV digital. Ini dari Kang Nana ya di Duku Puntang, itu informasi. Kemudian ini ada satu lagi yang masuk juga, ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Ini masih dalam suasana Lebaran. Ibu Ratu dan juga Kang Jajat menyampaikan agungipun pangapunten ya. Ini dari pemirsa di Arjawinangun katanya Bu Ratu ya. Kang Jajat, ini tadi melengkapi apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Ratu ya, berkaitan dengan yang tadi disampaikan. Silakan dilengkapi Kang Jajat. Ya, terima kasih bapaknya Dalvin ya. Tradisi ini tetap hidup, tetap Ya, lestari gitu Kang. inilah bukti kalau para Sultan Cirebon tuh bukan hanya sebagai sultan, tapi pemangku adat pelestari budaya. Jadi tetap kita lestari. Apapun ceritanya, ini mereka, bagi mereka adalah sebetulnya keharusan dan kewajiban itu bukan hanya untuk pihak kesultanan, bagi masyarakat Cirebon juga masuk. Ya kan? Karena kemasannya aja yang beda. Ya kan? Sekarang salah satu contoh, kita setelah sholat Id bersilaturahmi, arahnya kemana? Ke makam. Iya kan? Jadi ramenya Idul Fitri itu sebetulnya bukan di alun-alun, bukan di mana, ya kan? Yang bikin lama tuh ya di makam. Di makam. Karena silaturahminya di situ, di samping kita ziarah, ya kan? Mendoakan dan mengingat bahwa kita akan ke situ seperti yang disampaikan Bu Ratu, sudah berbekal apa, ya kan? Kita bisa berinteraktif di situ dengan orang-orang yang baru ketemu, ya kan? Apalagi istilahnya pada saat Grebeg Syawal, ya orang yang mungkin sehari-harinya di luar kota, ini momen yang sangat emas, sangat langka. Jadi terima kasih papanya Dalvin, kalau memang anaknya lagi melakukan disertasi tentang ritual keagamaan, saya sangat setuju, saya sangat mendukung, ya kan? Karena ya anak-anak milenial sekarang jauh pengertian tentang adat dan tradisi. Kang Jajat, apa karena tradisi ini tetap hidup, tetap lestari, apa yang tadi disampaikan Bu Ratu, ternyata kata Bu Ratu tadi, ini adalah pihak dari keraton juga kadang menanyakan, misalnya di desa, bagaimana kondisi panen, apakah gagal atau bagaimana. Kemudian segala apapun di masyarakat itu mereka tanyakan. Jadi ini ada semacam hubungan emosional. Itu salah satu mungkin yang tradisi ini Grebeg Syawal ini tetap artinya gini Mas Habib, tetap lestari gitu. Ya, menunjukkan kepedulian, rasa sayang pihak kesultanan terhadap rakyat. Iya, mungkin dari situ ya. Dari situ. Ya, salah satunya. Yang akhirnya yaitu tadi, ketika itu ketika keraton melakukan, kemudian ada aturan seperti yang dikatakan pandemi ke endemi, ya masyarakatnya marah Mas Habib. Kita ngentenane wis suwe. Rong tahun ya. Ngentenane rong tahun. Iya, kini pengen ketemu. Iya. Jadi inilah ya. Jadi ya sekali lagi mohon maaf papanya Davi, saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya sedang melakukan disertasi ritual agama. Cuma satu hal yang perlu diinformasikan, jangan kaitkan agama dengan tradisi dan budaya. Tapi mohon maaf, tradisi dan budaya tidak bisa dipisahkan dengan agama. Itu yang perlu diingat. Ya, pokoknya seperti kata Gus Dur itu, ini antara agama, tradisi, budaya tidak bisa saling menyediakan, tidak bisa saling meniadakan. Karena semuanya membutuhkan. Iya. Oke. Dan kembali saya ke Bu Ratu nih. Bu Ratu, ini segmen terakhir Bu Ratu ya, harapan Bu Ratu sendiri, karena tradisi ini adalah tradisi turun-temurun yang tetap lestari. Nah, harapan ke depannya apa ini Bu Ratu? Ya, kami berharap kita semua tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia.
Kita bekerja, kemudian kita juga ada masa libur, coba kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif. Salah satunya tadi adalah kita mengingat kembali tradisi apa sih yang dulu pernah orang tua kita ajarkan. Karena di dalam tradisi itu tadi walaupun tidak terkait dengan agama, tapi agama yang jangan kaitkan dengan budaya, tetapi kebudayaan sendiri memang tidak bisa dipisahkan oleh sebuah kepercayaan, sebuah agama, di mana itu ada mengajarkan kebaikan, mengajarkan kita bagaimana mengarungi kehidupan sehingga menjadi lebih baik. Itu pasti ada keterkaitannya dan tadi tidak bisa dipisah-pisah. Kami dan berharap, tidak bisa saling meniadakan katanya Bu Ratu ya. Betul, saling menunjang lah. Saling mendukung ya, saling menunjang ya. Kami berharap kita semua tetap berintrospeksi diri bahwa tadi bekal apa sih yang nanti akan kita bawa setelah kita mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan adanya tradisi ritual yang masih berjalan di Cirebon ini masih bisa kita ikuti, karena di dalam sebuah ritual pasti ada pemaknaan yang berarti. Itu ya. Dan sayang sekali nih Kang Jajat, Bu Ratu usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Jajat, closing statement, pesannya apa nih untuk pemirsa di rumah? Karena hari ini bertepatan dengan Gerbek Syawal ya, Bu Ratu. Silakan. Ya, kita maknai makna daripada Gerbek Syawal itu. Yang pasti tanpa para leluhur kita tuh nggak ada apa-apa. Itu yang perlu dimaknai. Baik, itu ya. Bu Ratu, closing statementnya, silakan. Ya, tentunya tadi bahwa dengan menghargai jasa-jasa leluhur, kita hanya meneruskan apa yang sudah dibangun, kemudian kita bisa tadi memaknai tentunya untuk kehidupan kita ke depan. Maka dari itu, bersama-sama kita tetap melestarikan kebudayaan, ritual, dan juga kita tidak mengabaikan agama kita, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan hidup dunia dan akhirat. Dan tentunya kami atas nama keluarga besar Kesultanan Kanoman Cirebon yang dipimpin oleh Sultan Raja Muhammad Emiruddin, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan Syawal berikutnya. Oke ya. Dan terima kasih nih Bu Ratu, Kang Jajat sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif ya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.